Mengamati ekosistem darat bersama kelompok 3. Tujuan praktikum kali ini untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya kaca pembesar, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Kemudian berikut prosedur percobaan yang perlu kita ikuti untuk melakukan pengamatan kali ini. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan antar makhluk hidup dengan benda tak hidup di sekitar lingkungannya. Contohnya, pada ekosistem sawah yang terdiri dari tanaman padi, hewan seperti ular, serta komponen abiotik seperti air dan tanah. Selanjutnya, ekosistem terbagi menjadi dua. Ada ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Misalnya, pada ekosistem gurun pasir, laut, dan hutan. Berikutnya, ekosistem buatan yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Misalnya, pada ekosistem akuarium, sawah, dan taman. Pada ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik meliputi seluruh benda mati seperti batu, tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kemudian yang kedua, ada komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup seperti tanaman, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Kedua komponen ini akan saling berinteraksi membentuk hubungan saling ketergantungan pada ekosistem. Berikutnya, mari kita simak hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan melakukan pengamatan ekosistem darat di hutan. Di dalam ekosistem ini, terdapat dua kelompok utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Mari kita lihat satu persatu. Cahaya matahari di hutan cukup terang pada siang hari. Sinar ini sangat penting untuk membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Suhu udara di hutan terasa hangat sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dengan kecepatan sedang, tidak terlalu kencang, membuat udara di hutan terasa segar. Tanah di hutan berwarna coklat kehitaman, gembur, dan subur. Tanah ini menjadi tempat hidup bagi berbagai tumbuhan dan hewan kecil. Air di hutan jernih dan mengalir pelan. Tanah di sekitarnya lembab, menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Di hutan, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang menjadi produsen atau penghasil makanan. Beberapa di antaranya yaitu pohon jati dan pohon mahoni yang tumbuh tinggi menjulang, pohon pinus yang daunnya runcing dan tumbuh rapat, rumput liar yang menutupi permukaan tanah, serta tumbuhan pakis yang hidup di tempat lembab dan teduh. Semua tumbuhan ini menghasilkan oksigen menjadi sumber makanan bagi hewan. Selain tumbuhan, di hutan juga hidup berbagai jenis hewan. Ada monyet yang bergelantungan di dahan pohon, burung yang terbang dan berkicau di ranting-ranting, laba-laba yang membuat jaring untuk menangkap mangsanya, semut yang bekerja sama mencari makanan di tanah, dan tupai yang lincah melompat dari cabang ke cabang. Semua hewan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Di hutan juga terdapat makhluk pengurai, seperti jamur, bakteri tanah, cacing tanah, rayap, serta lumut. Mereka membantu menguraikan sisa tumbuhan dan hewan yang mati menjadi zat hara, sehingga tanah menjadi subur dan bisa mendukung kehidupan tumbuhan yang lainnya. Berikutnya, hasil pengamatan pada ekosistem sawah. Terlihat ada beberapa tanaman yang menjadi produsen seperti pohon bambu, daun sendok, alang-alang, rumput teki, padi, pohon pisang, putri malu, dan bayam liar. Semua tanaman ini akan berperan sebagai penghasil makanan serta penghasil oksigen pada ekosistem sawah. Berikutnya juga terdapat berbagai jenis hewan seperti ular, siput, tikus,
tikus, belalang, kadal, kupu-kupu, capung, cacing, dan katak. Hewan-hewan ini berperan sebagai konsumen dan juga penyeimbang dalam ekosistem. Berikutnya, komponen abiotik pada ekosistem sawah terdiri dari batu, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Tanahnya yang lembab dan subur cocok untuk tanaman padi, airnya jernih dan mengalir di petakan sawah, serta udara yang masih bersih, jauh dari polusi, dan sinar matahari yang cukup banyak sangat membantu sekali pada ekosistem sawah ini. Pada ekosistem sawah juga terdapat pengurai seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah yang akan membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka kesimpulannya, semua komponen yang terdapat dalam ekosistem akan saling mendukung agar semua makhluk hidup dapat tumbuh dengan baik. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.